dengan kondisi ya terbaru ya dari China ketika kemudian merilis 4,7% pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 2024 ini lebih melambat dari triwulan sebelumnya. Ini akan seperti apa side effect-nya untuk perekonomian domestik atau perekonomian Indonesia jika misalnya kondisi ini berkepanjangan begitu di China? Kita tahu bahwa dia adalah mitra dagang juga sebenarnya dengan Indonesia. Seperti apa Pak Didin? Ya, memang Cina kan memang merupakan tujuan ekspor kita paling besar ya selama ini, dan terutama kan sawit, batu bara, kemudian nikel. Nah, oleh karena itu saya kira antisipasi dengan turunnya pertumbuhan ekonomi China yang merupakan nasib dari semua negara-negara maju sekalipun, bahwa akibat berbagai eskalasi perang maupun perkembangan tingkat bunga The Fed Amerika, berbagai negara ini kan juga turun. Oleh karena itu saya kira kita harus antisipasi untuk bagaimana agar kelincahan dari para pelaku industri bekerja sama dengan pemerintah ini untuk mengidentifikasi pasar-pasar non tradisional. Apakah itu Timur Tengah, apakah itu Eropa Timur, kemudian Afrika sampai Amerika Latin. Yang ini saya kira selama ini dianggapnya sebagai negara-negara yang rendah demand-nya terhadap permintaan barang ekspor kita. Tapi kita kan harus mengantisipasi ini jangan sampai pertumbuhan ekonomi Cina yang turun itu, kemudian Eropa juga turun. Kemudian kita terus bertumbuh kepada negara-negara tujuan ekspor yang tradisional, termasuk juga India. Nah, India agak naik kan. Nah, jadi identifikasi untuk berbagai pasar-pasar tujuan ekspor kita itu haruslah secara komprehensif dilakukan semacam economic intelligence ya. Ya, saya kira kita harus berani ya, seperti kayak Jepang gitu, kerjasama seluruh komponen untuk menguasai pasar ekspor. Itu yang saya kira kurang dilakukan oleh pemerintah yang kerjasama dengan industri untuk menjaga agar kinerja ekspor kita tetap tidak secara keseluruhan tetap tidak turun gitu. Walaupun misalnya China memang dalam kondisi yang turun karena mereka tanggung jawab mereka secara militer terhadap Rusia, bagaimana konflik dengan Amerika di Laut Cina Selatan. Jadi Cina sekalipun sekarang terkena gitu. Jadi oleh karena itu kita jangan tunggu terus pada pasar tradisional dari tujuan ekspor kita. Oke, baik. Mbak Esa, sebenarnya kalau misal penguatan dalam negeri sendiri yang harus dilakukan seperti apa sih? Karena kan kita kalau misal di neraca dagang kita raportnya lihatnya commodity driven. Sementara kalau komoditi lagi meloyo seperti ini karena mitra dagang kita memang lagi kondisinya tidak baik-baik saja, kita nggak ada strong point di ekonomi gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti apa nih untuk mitigasi kondisi resiko ke depannya dengan adanya pelemahan-pelemahan negara-negara yang memang jadi mitra dagang kita? Mungkin yang paling kita kembali lagi kepada kekuatan ekonomi kita ya konsumsi ya, karena sebenarnya walaupun ekspor tahun mungkin 2 atau 3 tahun kemarin itu luar biasa naik karena ada kenaikan harga komoditas, tapi tetap saja bahwa tumbuhan utama ekonomi kita itu adalah konsumsi sekitar 56%. Jadi menurut saya lebih baik kalau motor satunya macet nih, motor yang lain biarkanlah bergerak lebih cepat ya. Jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang malah menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan kemampuan orang untuk membeli barang, mungkin seperti pajak ataupun memberikanlah insentif yang untuk menggerakkan konsumsi ataupun menggerakkan usaha lebih cepat ya, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita ya. Kita kan tidak mungkin mengendalikan ekonomi mungkin Amerika Serikat, Cina. Sementara kita punya alat untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri ya, mungkin pemberian bantuan atau insentif ataupun itu biarkanlah mungkin dari kelas menengah kita jangan diganggu, kemudian juga yang kelas kalangan bawah itu didongkrak lebih konsumsinya agar ekonomi kita itu minimal selamat lah ya, mungkin di atas seperti historisnya 5%, karena kalau
kita ingat mungkin kalau persoalan ekspor itu ya mungkin komoditas itu ngelihatnya nilai ekspornya, tapi jangan salah di balik itu juga ada soal pendapatan nih. Pendapatan ada jutaan orang yang mengandalkan pendapatannya dari komoditas. Itu kan pasti akan kalau mereka komoditasnya turun pasti pendapatannya juga berkurang. Ini kan harus dipikirkan ya. Kantong-kantong komoditas ini bagaimanakah pertumbuhannya, konsumnya seperti apa, ini harus dipikirkan pemerintah. Itu yang harus dipikirkan. Betul. Begitu ya sebagai langkah lain untuk memperkuat perekonomian kita ya. Pak Didin, kita geser ke peringkat utang atau peningkatan utang luar negeri kita. Nah, ini juga termasuk salah satu yang bisa menjaga atau mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka menengah begitu ya. Dan ini juga tadi juga sudah disoroti oleh beberapa ekonom termasuk ekonom senior juga dari Indef yang mengatakan berbahaya kalau kita sama seperti Sri Lanka, hutang yang dibayar dengan hutang lagi, ditutup lagi dengan hutang, itu sangat beresiko. Belum lagi ada wacana pemerintah yang meningkatkan rasio utang terhadap PDB itu 50% di pemerintahan ke depan. Karena ada banyak program-program prioritas. Ya, point of view Anda seperti apa, Pak Didin? Ya, memang ini problem pemerintahan Pak Jokowi selama ini adalah prestasi utangnya memang sangat tinggi ya. Jadi ini sejarah utang yang paling tinggi di pemerintahan kepemerintahan selama Indonesia pasca kemerdekaan adalah di zamannya Pak Jokowi. Jadi ini tadinya adalah dibangun oleh asumsi yang optimistik ya, pada 2014, 2019 sebelum pandemi dan sebelum perang. Nah, itu orientasi yang investor driven, bahkan investasi asing driven itu sangat tinggi di pemerintahan Pak Jokowi, dan kemudian waktu itu ada ingin menutup rasio indeks ya, indeks infrastruktur ya, rasio logistik dan sebagainya yang ingin diperbaiki dalam rangka orientasi ke pasar luar negeri dan investor asing ya. Ini optimisme ini kemudian dipertahankan terus sampai hari ini, sehingga membangun infrastruktur yang ambisius itu kemudian selalu didengungkan tentang investor asing sebagai engine of growth yang besar gitu. Ini menimbulkan akhirnya utang yang besar. Utang luar negeri pemerintah ini kan sudah sekitar 40% dari PDB ya sekarang ini. Belum yang kurang dibahas adalah utang BUMN. Karena tadi pemacuan pembangunan infrastruktur yaitu sudah 8.350, sama sekitar 40% juga. Jadi sebenarnya kalau memang mengacu kepada sejarah adanya 60% rasio utang terhadap PDB, sebenarnya itu utang total, bukan utang pemerintah aja. Jadi sekarang ini sudah bahaya sebenarnya, yaitu sudah melebihi dari 60% tadi. Bahkan cicilan pokok dan utang itu sudah mendekati 1.000 triliun, dan itu harus ditutup oleh utang baru. Yang Sri Mulyani mengatakan 2024 ini akan mencairkan utang sekitar 600 billion US dollar. Nah, jadi ini adalah harus dikoreksi menurut saya, reorientasi yang menghadapi eskalasi perang yang luar biasa, dua perang besar, kemudian penurunan tadi pasar ekspor tradisional. Oleh karena itu menekan utang itu sangat penting menurut saya, bukan justru menaikkan ke 50%. Seperti yang diwacanakan oleh Hasim ya, adiknya Prabowo. Tetapi kalau kalangan yang partai Gerindra kan justru ingin mengerem, bahkan defisit APBN inginnya di bawah 2% ya. Sementara asumsi pemerintah yang sekarang dan ada yang mengkampanyekan bahwa defisit pun akan mendekati 3%. Ini yang saya kira harus dirubah orientasi ini. Karena ini bahaya. Apa yang dikatakan bahwa ini seperti kayak Sri Lanka yang kita udah tahu itu adalah karena utang yang terlalu besar ke China. Dan belajar juga dari beberapa negara Afrika Pak Didin, yang akibat utang dengan China yang besar. Nah, ini kita harus jadi pelajaran bagi kita.
Pak Didin, maaf dipotong, tapi ada yang mengatakan bahwa batas dalam Undang-Undang Keuangan Negara batas maksimalnya katanya di 60%. Jadi masih ada dalih ini masih di bawah level yang aman gitu. Anda menanggapinya seperti apa? Itu gini, jadi sejarah saya masih ingat itu. Karena saya kan waktu 98 juga bersama-sama eksponen lain juga bergerak untuk itu. Bahwa rasio utang terhadap PDB itu utang total. Saya masih ingat itu. Swasta dan utang pemerintah itu sekitar 150 billion US dollar. Sementara PDB kita 225 billion US dollar. Sudah 62% waktu itu. Sehingga ada konvensi tidak tertulis untuk di bawah 60%. Jadi sekarang kalau ingin membatasi adalah 60% itu adalah utang total. Jadi utang pemerintah, kemudian utang BUMN yang menjadi hidden debt, itu sekarang sudah hampir 40% PDB juga. Jadi sebenarnya sekarang udah lampu merah itu utang itu. Kalau sudah dijumlahkan antara utang pemerintah dan utang BUMN. Baik. Karena banyak memacu selama ini bahwa pembangunan bandara infrastruktur besar-besaran itu dari utang BUMN.